Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sholatnya sudah selesai. Sekarang kita sambil makan, mau ngobrol lah, sharing ya. Kemarin, tepatnya beberapa pekan ini kita kan dapat cukup banyak informasi terkait dengan kejadian bencana di beberapa wilayah di Indonesia. Akhir tahun, nah kita tahu curah hujan kan memang cukup tinggi dan hampir merata terjadi di beberapa wilayah Indonesia ya, menyebabkan kejadian bencana, baik itu banjir bandang, tanah longsor, ada juga kalau nggak salah laporan angin puting beliung ya. Bahkan terjadi cukup masif di beberapa wilayah di Sumatera, Jawa Barat juga sih sebenarnya ya. Tapi memang yang paling masif itu terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, paling banyak korban jiwa itu di Aceh. 2 hari lalu ya rilis dari PMI itu 962 kalau saya nggak salah, dan masih ada 200 lebih yang belum ditemukan. 200 atau 300 lebih, kurang lebih lah seperti itu. Nanti aku update lagi ya, aku biasanya status WA update. Nah, dan waktu itu kan berita yang beredar itu banyak daerah yang menyerah, tanda kutip ya, menyerah untuk menangani bencana. Nah, saya tidak terlalu paham menyerah itu mungkin dalam pengertian anggaran gitu ya, karena memang terus terang ketika daerah saya dilanda bencana banjir bandang itu tahun 2020 yang lalu, kalau bicara anggaran memang lagi sulit-sulitnya, karena waktu itu kan refocusing awal COVID ya. Jadi peruntukan anggaran itu sudah jelas ya. Jadi karena kebijakan transfer keuangan itu kan ada yang namanya special grant, specific grant. Jadi sudah jelas peruntukannya, bantuan itu transfer keuangan itu sudah jelas peruntukannya, mandatory spending atau istilah macam-macam lah, SG. Jadi udah jelas gitu ya. Jadi memang daerah agak kesulitan untuk mengatur ulang gitu penganggaran yang ada di daerah. Apalagi walaupun ada parsial, tapi parsialnya kan jelas untuk apa gitu ya. Tanggap darurat. Tapi waktu itu saya bilang coba deh kita minta legal opinion, karena ini kan terkait bencana. Nah waktu itu bencananya bencana kesehatan kan, COVID gitu. Nah akhirnya kami konsultasi gitu ya. Ya memang tidak mudah ya, karena ruang fiskal kami kan, celah fiskalnya itu kan sempit gitu ya. Jadi fiskalnya tidak cukup besar ya, tidak cukup kuat untuk kemudian secara leluasa mengatur penganggaran. Nah saya juga bisa bayangkan beberapa daerah yang tanda kutip tadi menyerah, itu mungkin karena kejadiannya di akhir tahun. Nah kita ketahui kalau akhir tahun itu kan kas itu udah kosong gitu ya, paling untuk kegiatan rutin saja, pembayaran yang wajib ya, yang harus kita laksanakan, belum lagi kalau transfernya bersoal macam-macam gitu. Ya itu yang saya pahami, tapi mungkin menggunakan kata menyerah itu ya harus hati-hati gitu ya, buang handuk. Itu betul harus hati-hati, karena ini bicara tentang tanggung jawab. Saya ingat waktu kejadian bencana itu hari pertama itu memang bingung, terus terang saja saya bingung gitu mau ngapain, kayak blank ini kan, blank gitu, mau bikin apa gitu dalam kondisi seperti itu. Karena yang pertama saya pikir waktu itu adalah waduh ini mudah-mudahan tidak banyak korban jiwa ya, semua bisa dalam kondisi yang selamat gitu. Intinya korban jiwa seminimal mungkin, harapan sebagai kepala daerah waktu itu ya itu tadi, korban jiwa seminimal mungkin, bahkan kalau bisa nggak ada gitu ya. Nah kemudian warga yang mengungsi ini bagaimana kebutuhan kesehariannya, terutama kebutuhan sandang pangan, karena bukan hanya pangan ya, papan pasti ya di mana mereka mengungsi dan lain sebagainya. Pokoknya itu dipikirin
waktu itu yang saya tahu itu hanya muter aja memastikan bahwa masyarakat lihat pemerintah ada gitu loh. Jadi waktu ada kunjungan Kepala BNPB dan Pak Juliari, waktu itu Menteri Sosial, Pak Juliari Batubara, makasih banyak ya, karena beliau responsif sekali. Hampir semua menteri terkait itu hadir gitu. Jadi saya cuma berpikir waktu itu ditanyakan sama wartawan salah satu media nasional, gimana Bu tanggapannya, apakah ini menurut Ibu berharap ini dijadikan jadi bencana nasional? Saya bilang kita ikuti regulasinya saja ya. Tapi yang paling penting bagi saya, walaupun ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, tapi seluruh sumber daya dari pusat itu bisa diturunkan gitu ya, karena kapasitas daerah itu sangat-sangat terbatas. Apalagi memang dalam kondisi kita juga mengalami bencana COVID waktu itu, bencana kesehatan. Bencana kesehatan, ekonomi, karena kan orang nggak bisa aktivitas, akhirnya pendapatannya juga berkurang, dan itu juga harus di cover oleh pemerintah. Jadi waktu itu, dan alhamdulillah ya, Kementerian PU turun, Kementerian Kesehatan walaupun menterinya nggak datang, tapi bantuan di sektor kesehatan juga luar biasa, baik tenaga maupun bantuan natura ya. Kemudian Kementerian Sosial jangan ditanya ya. Kemudian BNPB ya, BNPB Pak Doni Monardo itu sampai 3 kali berkunjung. Pak Basuki juga, Menteri PU waktu itu turun langsung untuk memastikan, pertama yang harus dipastikan adalah akses terbuka, akses utama harus terbuka, karena itu sangat krusial untuk memastikan lalu lintas bantuan dan lain sebagainya itu terbuka ya, apalagi kan jalan nasional juga tertutup waktu itu ya. Nah, kemudian dari Kementerian Pendidikan juga ya turun mendata, memberikan bantuan bagi siswa yang terdampak. Kemudian Kementerian Pertanian masih Pak Sahrul waktu itu. Kemudian siapa lagi ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga datang waktu itu memberikan dukungan psikososial. Jadi banyak sekali ya yang baik yang terkait secara langsung maupun tidak datang gitu ya, untuk melihat kondisi. Dan waktu itu Luhut Utara tidak dinyatakan sebagai bencana, Luhut Utara sebagai bencana nasional, tapi seluruh sumber daya di pusat itu hampir semuanya datang gitu. Jadi semangat terus teman-teman kepala daerah. Saya tahu kondisi tidak mudah ya, tapi jangan pernah menyerah, dan yang paling penting jangan pernah tinggalkan masyarakat, terutama dalam kondisi tanggap darurat, karena komandan tanggap daruratnya itu adalah kepala daerah. Gitu. Sehat semuanya.